Ya, selamat siang. Kita ketemu lagi bersama Antoni. Dengan Mas Gugor Purwoko. Nah, kita mau bicarain masalah bedah-bedah bongkar-bongkar berangkas nih. Bongkar berangkasnya Tony dengan karya-karya yang sudah pernah dibuat dan yang akan dibuat lagi. Artinya saya teringat akan gambar-gambar sketsa drawing ya, yang direspon di kanvas. Apa itu, daun ya? Iya, masih seputar daun. Daun dan pohon ya. Dan pohon. Nah, ini boleh tahu kenapa tertarik dengan tema-tema itu? Dan tendensi karya kan secara identifikasinya abstrak nih, ya kan? Terus tentunya seperti saya juga kan merespon apakah dengan proses yang sama atau ada kisah lain nih di Antoni yang mungkin bisa diceritakan buat saya dan teman-teman lain nih. Sebenarnya dari kisah saya ambil dari bicara daun itu bicara pengharapan sebenarnya maksudnya. Ya. Kita sama, setiap orang pasti sama. Selalu ada pengharapan dari apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, yang kita tahu daun itu jatuh tidak dengan sendirinya. Nah, daun itu jatuh pun tidak pernah sia-sia. Ada istilah kayak gitu. Akan jatuh, dia mengering, terus membusuk, nyatu dalam tanah dan akhirnya tumbuh. Ya, daun itu sampai sekarang jadi kayak semacam ya menjadi inspirasi saya gitu, kayak kenapa ada kisah daun terakhir gitu, kenapa kok harus ada daun dan ranting gitu. Nah, pada dasarnya itu kalau kita tarik ya, ada kaitannya dengan pohon. Daun itu tidak pernah rindu terhadap rantingnya ketika dia jatuh ke bumi itu ya. Yeah. Ada timbal baliknya, kenapa dia tidak bisa mengharapkan daun itu akan kembali. Nah, kayak seperti itu, dan ternyata dia menumbuhkan hal baru gitu. Bukan di sini kita nggak bicara tentang kehilangan atau kematian, nggak ada. Jadi sebenarnya menjadi suatu hal yang kita kerjakan itu akan tumbuh lagi. Ya, circle of life ya. Yeah. Maksudnya perputaran kehidupan itu ya. Ya. Ya pasti ini kan keinginan tahu dari saya ya, untuk stimulan kekaryaan, terus apa yang mesti kita kerjakan nanti, dan apa kira-kira perspektif dari kecenderungan kekaryaan Anton yang sekarang masuk di seperti identifikasi abstrak gitu. Apa nih dari tema-tema yang berangkat dari figur atau sketsa daun ya, sekarang ya saya perhatiin 3 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir ini ada beberapa karya yang lebih abstrak ya, lebih kuat gitu. Ada yang bicara gini tentang lukisan saya, kok daun itu hitam gitu, kok jadi hitam gitu. Membuat suatu statement ini untuk saya pribadi, kita nggak tahu, so Mas Gugor punya pendapat lain atau gimana. Jadi kayak semacam gini, seni lukis ya. Seni lukis itu seperti kita menggali kuburan kita sendiri. Kita menggali kuburan kita sendiri. Dan ternyata kita membuat masalah dalam kanvas itu. Seperti pembicaraan kita awal tadi kan. Sebenarnya kita membuat masalah gitu. Kita menggali kuburan kita sendiri, bahwa pada dasarnya kita mengubur imajinasi kita dalam lukisan itu. Kayak gitu. Apakah dikatakan mati? Ya, sebenarnya itu menjadi hal yang suatu benda mati sebenarnya. Saya anggap seni lukis ya, lukisan itu sudah mati gitu. Nah, kalau yang sifatnya mati itu berarti kan sementara. Ya lukisan kita gitu. Itu sifatnya selamanya. Ya, sebenarnya perspektif yang menarik ya. Artinya menyelesaikan satu
problem atau suatu proses ya Iya. dalam sebuah selesai gitu. Ini Iya, itu dia. kayak seperti selesai sebenarnya. Tapi Satu sebenarnya nggak selesai. ya artinya dalam tafsir final kekaryaan itu kan wih, ini selesai udah mati, ini prosesnya udah selesai gitu kan. Iya, kalau kita tarik ke logika nih, secara logika ini udah selesai gitu. Ya, Karena yang udah selesai ya udah selesai gitu. Tapi ternyata enggak gitu. ya. Nah, umpama kita menggali kuburan kita sendiri gitu di dalam lukisan gitu. Ini kita mengubur imajinasi kita dalam lukisan gitu, dalam karya ini. Oh, berarti udah selesai dong? Belum. Ya. Masih ada step by step, ternyata kita harus menggali lagi. Dan ternyata itu kayak semacam merange atau apa ya, Bar? Kayak tidak ada hal yang menjadi suatu kematian gitu. Tidak ada hal yang menjadi suatu sia-sia gitu. Ada satu yang menarik saat saya dengerin satu dialog dan pembicaraan, dan salah satu pembicara menyampaikan bahwa Mona Lisa yang ya kita pakai gambaran yang orang semua tahu ya siapa karya Mona Lisa, itu karya dari Leonardo da Vinci. Dia mempunyai pengalaman berbeda saat dia pamer, misalkan gini, dia dipamerkan di satu museum, terus dipindah lagi ke museum yang lain, atau ditempatkan di pameran yang itu experience atau pengalaman dari suasana karya itu sendiri. Setiap ruang pamer itu mempunyai pengalaman yang berbeda. Iya, itu dia. Jadi ternyata setelah karya itu selesai, dia mempunyai pengalaman baru. Dan pengalaman itu belum selesai kan ternyata. Belum selesai. Belum selesai. Dan itu berjalan dan tidak ada jarak. Seperti kayak ibarat kita mau pergi ke suatu tempat gitu. Ternyata tidak sampai gitu. Dan ternyata tempat itu bukan tujuan. Dan ada istilah kayak gitu. Menarik ya, kisah setelah selesainya karya itu pun membawa satu istilahnya kisah-kisah yang besar gitu. Iya. Jadi apa istilahnya dibalik sebuah karya Mona Lisa itu ada kisah lain selain kisah bagaimana proses melukisnya gitu kan. Ya kayak barat kita semacam kita balik lagi, kita menggali kuburan kita sendiri. Tapi sebenarnya kita itu menghidupkan diri sendiri sebenarnya. Jadi hanya sebatas timbal balik. Di mana logikanya kan gitu? Di mana logikanya? Ya kita kalau bicara seni lukis sih nggak ada berlogika gitu. Ya, itu impact dari sebuah perjalanan pembacaan atau penandaan dari seniman memang. Sementara dia sendiri setelah itu proses bagaimana karya itu menjadi. Iya, kan proses menjadi kan. Iya, jadi itu tetap berlangsung gitu, keberlangsungan. Jadi saya pikir juga seniman tidak hanya berkarya sebenarnya, sejatinya tidak hanya itu, tapi mengolah, berpikir dan mencari satu pola, pattern gitu ya. Tapi itu nggak jadi patokan juga. Saya pikir itu saya pikir pelukis tidak semua memiliki suatu metode, bukan. Dia lebih kayak merespon sih, menurut saya merespon ya. Kayak kenapa saya melukis tentang daun gitu? Ya itu misalnya saya melukis dengan objek yang lain, tapi itu dalam konteks daun gitu. Saya anggap sebagai daun itu ya menjadi inspirasi. Jadi daun-daun, jadi saya percaya bahwa setiap manusia ada semacam kayak guidance gitu, kayak pengawal atau siapa gitu, menjadi sesuatu yang bisa mengarahkan kita kemana gitu, ke arah tujuan yang kita tidak tahu tujuannya kemana. Dan sebenarnya kita tahu tujuan kita hanya dalam pikiran, tapi praktek kerjanya kadang kan ya sebenarnya praktek kerjanya pun kita nggak tahu ke arah mana tujuan dan mana ujungnya, kita kan nggak tahu.
saya kadang-kadang apakah kita ini tanpa sadar atau sadar bagian dari konstanta itu. Itu dia. Saya nggak ngerti loh Ton, maksudnya kok tiba-tiba kepikir bahwa kita jadi bagian dari konstanta gitu. Keberadaan kita, kelahiran kita dan sebagainya itu merupakan bentuk ketetapan gitu. Ya siapapun kita nanti dan apapun yang akan kita lakukan gitu, sekecil apapun yang kita bisa berperan, itu bagian dari satu ketetapan. Iya kayak gitu. Ya abstrak sih. Memang Abstrak sih. abstrak itu tidak berlogika. Daun itu jatuh, kok daun itu jatuh tidak dengan sendirinya. Lah kayak gitu, semacam manusia berjalan bukan dengan sendiri gitu. Kita tidak sendiri berjalan. Apa dikatakan oh kita berjalan sendiri gitu, kita pada akhirnya pun sendiri? Sebenarnya enggak juga, kita enggak sendiri gitu. Ya. Oh pada akhirnya kita sendiri, sepi, nggak ada siapa-siapa. Oh ternyata enggak, ternyata ramai juga. Itu secara penglihatan dan secara kita merasakan aja gitu. Tapi sebenarnya kita nggak sendiri. Ya. Ya seni lukis itu ternyata nggak sendiri juga. Ya bagian dari keterkaitan yang luas sebenarnya. Ya abstrak itu nggak sendiri. Mas Gugur merasa nggak abstrak itu sendiri? Ya secara proses kita sendiri. Tapi secara tanpa alam bawah sadar kita itu mempunyai memori-memori itu kan, yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Artinya memori artistik kita itu sangat berperan gitu. Alam bawah sadar kita itu ternyata bisa, mungkin karena mungkin kamu suka dari kecil dengerin suatu musik atau ketertarikan terhadap musik, itu tiba-tiba secara tak sadar bisa memanifestasi dalam karyamu. Atau setiap hari kita dengerin gamelan Jawa atau apa, itu kekayaan alam bawah sadar itu berperan gitu. Ya karena memang hari-hari saya pengamatan masih seputar daun sih. Saya juga nggak tahu besok gimana kan. Ya, tapi yang saya juga, saya suka daun bukan berarti saya harus menikahkan daun. Bukan saya harus nikah dengan pohon ya kan gitu.